Hai, ketemu lagi dengan saya ya, channel Dr. Made Hipnotis, channel yang membahas seputar dunia hipnoterapi dan kesehatan. Teman-teman kalau mau dihipnotis sama seseorang pasti takut. Alasannya pasti karena ketika melihat orang dihipnotis di panggung, itu dia akan mengungkapkan siapa dirinya, bahkan masa lalunya yang memalukan. Nah, apakah hipnotis yang di panggung itu benar real seperti itu atau tidak? Nah, sebenarnya ketika orang dihipnotis itu dia masih sadar, bahkan sadar full. Cuma pikirannya lebih rileks, lebih santai, sehingga yang dokter katakan ya, orang yang dihipnotis seperti yang di panggung-panggung televisi itu tidak 100% real nyata. Memang hipnotisnya benar, tapi apa yang diungkapkannya seolah-olah bahwa dia mengungkapkan aib di dirinya itu tidak benar dan sama sekali tidak nyata. Nah, sebenarnya orang yang dihipnotis itu bukannya tidak sadar, dia tetap sadar full, bahkan dia ketika ditanya sesuatu tentang dirinya bisa saja dia tidak mengungkapkan apa yang ada di pikirannya. Misalnya kita ingin tahu apa yang terjadi di kehidupannya, dia bisa saja tidak mau bercerita, dia bisa saja berbohong ya. Nah, kenapa hipnotis yang di panggung atau di hiburan itu dia bisa mengungkapkan soal masa lalunya, bahkan aibnya dia. Sebenarnya yang terjadi di belakang layar itu yang tidak diungkapkan di layar televisi ya. Misalnya beginilah, kalau seseorang mau menghipnotis panggung itu biasanya yang di belakang layar itu tidak ditampilkan di televisi. Nah, yang di belakang layar itu yang dokter maksud, misalnya seseorang itu dihipnotis lebih dulu, kemudian pikirannya diisi dengan skenario. Skenarionya itu contohnya ya, orang yang namanya tadi Agus kita ganti dengan yang namanya Tony gitu ya. Nah, Tony ini adalah seorang laki-laki yang sebenarnya dia berperan mendapatkan seorang wanita itu dengan cara curang gitu ya. Dia sebenarnya memiliki istri 10 gitu. Misalnya ini ya. Nah, skenario itu disusun oleh si penghipnotis, dimasukkan ke pikirannya orang tersebut. Nah, cerita yang di belakang layar inilah yang tidak ditampilkan di layar. Lalu dibuatlah cerita seolah-olah penghipnotis ini ketemu dengan seseorang tidak sengaja misalnya di mall gitu ya. Padahal orang ini adalah orang yang sudah terhipnotis. Nah, ketika orang itu dihipnotis lalu dengan keadaan mata tertutup dia menceritakan tentang kehidupannya dia. Itulah yang disebut, sebenarnya tidak 100% itu benar ya teman-teman ya. Jadi tidak perlu takut untuk dihipnotis, karena ketika kita dihipnotis, kesadaran kita masih full ya, kita masih bisa mendengar segala sesuatunya. Kemudian ketika kita ditanya, kita masih bisa menolak pertanyaan itu kalau pertanyaan itu tidak sesuai dengan diri kita. Nah, apa sih yang terjadi ketika dihipnotis? Sebenarnya dihipnotis itu adalah cara kita untuk mengungkap memori yang ada di pikiran sebelumnya. Misalnya kita mencoba untuk mengingat peristiwa yang terjadi 10 tahun yang lalu. Mungkin ketika kita masih kesadarannya full ya, sadar penuh, kita tidak bisa mengetahui atau tidak coba mengingat, tidak bisa mengingat sesuatu yang terjadi di 10 tahun yang lalu. Tapi ketika kita terhipnotis, kita mampu dengan jelas untuk mengungkapkan cerita yang terjadi di 10 tahun yang lalu. Karena apa? Karena pikiran manusia itu kan sebenarnya terbagi atas dua ya. Pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar itulah yang memuat semuanya, misalnya memori,
Ya, memori dari kita kecil ya sampai kita dewasa sekarang. Semua memorinya tersimpan di pikiran bawah sadar dan bisa diungkapkan ketika seseorang dalam keadaan terhipnosis. Kedua, misalnya perasaan apapun yang pernah kita rasakan tersimpan di bawah sadar seperti misalnya rasa sedih, rasa bahagia, rasa kecewa, dan perasaan ini ternyata bisa juga dibangkitkan ketika kita berada di bawah sadar. Sehingga orang yang misalnya kita hipnotis, kita menyuruh dia merasakan rasa sedih yang luar biasa, maka dia akan merasa sedih ketika kita membangkitkan. Sebenarnya itu istilahnya membangkitkan saja. Ketiga itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dalam tubuh kita. Misalnya kebiasaan ngupil, kebiasaan telat bangun tidur, ya, kebiasaan malas gitu ya. Dan kebiasaan ini bisa diubah dengan proses yang disebut dengan hipnosis. Kemudian rasa takut yang berlebihan, misalnya takut naik pesawat, takut jalan raya, takut apapun yang kita rasakan, itu kita bisa hilangkan karena semuanya tersimpan di pikiran bawah sadar. Nah, bagaimana seseorang bisa mengungkapkan apa yang pernah terjadi di masa lalu? Yaitu dengan cara begini. Kita masuk ke pikiran bawah sadar seseorang dengan proses hipnosis. Dan untuk bisa hipnosis itu banyak cara ya, tapi dokter di video ini tidak mengungkapkan caranya. Intinya banyak cara untuk kita bisa masuk ke pikiran bawah sadarnya. Nah, di pikiran bawah sadarlah kita berusaha untuk memperbaikinya. Ya, misalnya orang yang tadinya takut naik pesawat, itu kan ada di pikiran bawah sadar. Lalu kita perbaiki dengan berkomunikasi. Sebenarnya berkomunikasi memberikan sugesti kepada pikiran orang tersebut bahwa peristiwa yang pernah dia alami pada waktu beberapa bulan yang lalu, mungkin mengalami turbulensi ketika naik pesawat. Nah, peristiwa itulah kita perbaiki dengan sudut pandang yang berbeda. Artinya pikirannya tentang peristiwa turbulensi itu kita ganti gitu ya. Atau seseorang yang misalnya mengalami takut tampil di depan umum karena dulu waktu kecil mungkin pernah nyanyi di depan kelas, kemudian diketawakan oleh teman-temannya. Akhirnya menjadi orang yang tidak percaya diri kalau tampil di depan umum, tidak ada keberanian. Nah, ini pun kita bisa perbaiki dengan mengingat peristiwa waktu dia menyanyi di depan kelas. Lalu kita memberikan pengertian tentang kenapa pada waktu itu terjadi. Nah, ketika peristiwa itu bisa diubah, bukan dihilangkan loh ya, diubah maknanya, maka kita bisa menjadi sosok yang lain ya, yang tadinya mungkin kita menjadi orang yang tidak berani di depan umum, kita menjadi orang yang berani di depan umum. Yang tadinya kita takut sekali ketemu dokter, ya, menjadi orang yang berani ketemu dokter. Yang tadinya misalnya menjadi orang yang berpandangan pesimis ya, pesimis. Aduh, sekarang ini susah banget hidup ya, banyak pengangguran, banyak PHK. Nah, menjadi orang yang lebih optimis dengan teknik hipnosis. Ternyata hipnosis bukan cara satu-satunya untuk masuk ke pikiran bawah sadar. Kita bisa melakukan banyak cara untuk mengubah pikiran kita. Salah satunya afirmasi, kemudian self-talk, kemudian melalui orang-orang yang dipercaya atau yang kita istilahnya figur otoritas. Seorang guru itu bisa mempengaruhi muridnya karena dia adalah seorang figur otoritas. Seorang anak bisa diubahkan oleh orang tuanya karena orang tuanya juga figur otoritas. Begitu juga seorang anak buah itu bisa diubah oleh komandannya. Oke teman-teman, itulah sekilas tentang apa itu yang disebut dengan hipnosis. Tetap semangat.